Kaisang Pangarep. Dulu baliho-baliho doang. Terus kayak bercandaan. Tiba-tiba sekarang makin serius nih Mas. Kayaknya Kaisang ini akan maju di Pilwalkot Kota Depok. Apalagi kemarin ada videonya itu ya, yang dia bilang bahwa siap maju jadi Depok pertama. Menurut Mas Toto, ini serius nih Kaisang? Enggak. Saya agak berbeda ya. Kalau kita cermati, mungkin pandangan saya agak berbeda dengan pengamat lain. Kalau kita cermati jawaban dari Mas Kaisang dengan istilah Depok pertama, bukan Depok satu, itu mencerminkan bukan bahasa politik. Depok pertama itu, bahasa pertama itu biasanya orang kalau mau buka cabang, cabang pertama atau launching produk. Jadi saya agak berbeda dengan pandangan bahwa video tersebut seakan-akan malah memastikan Kaisang akan maju di Depok satu. Beberapa alasan. Yang pertama tadi terkait dengan istilah kata pertama yang saya yakin itu disengaja ya, pilihan kata yang tidak pernah digunakan dalam bahasa politik. Orang ingin maju di sebuah daerah tuh biasanya Banten satu, Depok satu, Semarang satu misalnya. Yang kedua, ya kita juga melihat kan memang sepak terjang Kaisang sampai hari ini masih betul-betul fokus pada dunia bisnis. Bahkan setahu saya di media kita bisa membaca Mas Gibran setelah maju di politik kan mengatakan menyerahkan bisnisnya kepada tanda kutip operasional kepada Mas Kaisang. Yang ketiga, andai kata pun maju di politik, sebetulnya kalau kita cermati lagi ke belakang, Mas Kaisang sempat kasih bocoran, mungkin saja di Solo atau di Sleman. Dan itu menjadi masuk akal, karena kalau kita bicara Solo ada ayahnya, ada kakaknya, dan Gibran kita tahu isukan akan maju di level pilgub, entah DKI atau Jawa Tengah, sehingga masuk akal kalau Mas Kaisang belajar politik tahapan pertama akan ada di kota yang memang memiliki latar belakang dengan dirinya. Atau misalnya kalau di Sleman kan karena kampung istrinya misalnya. Jadi saya sih belum melihat ada sebuah runutan cerita, termasuk puncaknya di video, yang membuat kita bisa memastikan bahwa Mas Kaisang maju. Malah dengan adanya video itu, dengan kalimat yang diunggah adalah kalimat pertama, kok istilahnya ini kayak bagian dari strategi marketing ya, untuk launching produk yang sifatnya non politik. Apakah bisa dikatakan efektif? Efektif. Kalau kita bicara gaya kontemporer marketing ini seperti ini, memancing orang dengan isu-isu yang sifatnya pro dan kontra, lalu kemudian memiliki wow efek. Dan kita tahu kalau keluarga Jokowi termasuk Kaisang, walaupun tidak bergerak di dunia politik, wow efeknya itu kan kalau dikaitkan dengan politik. Dan itu baru terkaan ya. Saya mencoba melihat dengan kacamata lain karena waktunya juga masih terlalu lama. Kalau kita bicara Kaisang sudah mendeklarasikan diri dari sekarang, saya lebih meyakini ini sifatnya non politik. Tapi andai kata Kaisang masuk politik pun, saya menerka Depok tidak akan menjadi pilihan pertamanya karena tidak ada hal yang nyambung, tidak ada background yang bisa mengkaitkan Kaisang di situ, apalagi ini pertama kali dia masuk politik. Ya. As is, Kaisang akhirnya terjun ke dunia politik seperti kakak dan kakak iparnya dan juga bapaknya. Kekuatan Kaisang seperti apa kalau Mas Tom melihat? Kalau bicaranya dalam pilkada, kalau sekarang pasti kuat. Dalam konteks pencalonan ya, ayahnya masih presiden, pasti semua partai pendukung koalisi akan merespon positif. Tetapi kalau bicara mengenai hal real yang akan terjadi pada saat pencalonan, itu kan pilkada dilakukan 9 bulan setelah pilpres selesai, atau 1 bulan setelah Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Di situ akan terjadi sebuah konstelasi politik baru. Kalau yang menang menjadi presiden adalah sosok yang dianggap mewakili ayahnya, bicara mengenai keberlanjutan, tentu saja peluang Kaisang menjadi sangat besar, suka atau tidak ya. Tetapi ketika yang menang adalah sosok yang dianggap berseberangan dengan Jokowi, konstelasi politik bisa berubah. Jadi saya tetap melihat positioning kalau sekarang dibahas tentu saja akan menarik dan akan menjadi magnet ya buat partai-partai pendukung koalisi yang ayahnya masih sangat berkuasa. Tapi pasca pilpres kita akan melihat konstelasi yang baru kalau menurut saya. Dari sisi petahana,
Ya, PKS yang berkuasa di Depok beberapa tahun terakhir. Mas Toto melihatnya seperti apa? Apakah dominasi PKS yang begitu kuat di Kota Depok ini bisa disingkirkan, entah itu nantinya Kaisang ataupun yang lain? lagi-lagi kalau saya tidak percaya Kaisang akan maju nih, makanya kita nih kayak agak kena prank ya. Ini pandangan saya sok tahu ya. Jadi ya akhirnya kan semua terbawa dalam isu ini. Yang diuntungkan siapa? Kaisangnya sendiri, lalu kemudian masyarakat Kota Depok mungkin karena berhasil mengangkat derajat pilkada Kota Depok ke dalam level isu nasional. Nggak apa-apa. Menurut saya menarik juga gitu ya, sehingga pilkada Depok menjadi lebih berkualitas. Dan apakah kemudian dominasi PKS bisa akan berhasil diruntuhkan? Kita harus melihatnya tetap lebih jeli juga. Nanti kita akan uji apakah kalau di survei bisa kebaca tuh tingkat kepuasan publik terhadap incumbent apakah masih tinggi atau tidak. Kalau misalnya rendah, misalnya di bawah 60%, kecenderungan pihak yang dianggap sebagai antitesis dalam hal ini misalnya kalangan nasionalis yang berseberangan dengan PKS, termasuk simbol kuat seperti Mas Kaisang, itu bisa saja lebih memiliki peluang. Tapi kalau tingkat kepuasan publiknya masih tinggi, siapapun yang maju menurut saya tidak mudah juga. Walaupun memang Depok ini kan sering masuk dalam pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya kontroversial ya, tapi itu kan kualitatif. Harus diuji lebih lanjut secara kuantitatif apakah sebenarnya memang publik sudah bosan dengan dominasi barisan politik yang tanda kutip selalu menempatkan PKS sebagai panglima atau sebaliknya mereka masih kuat gitu. Jadi kita memang harus uji itu secara kuantitatif juga. Dan membaca peluang Kaisang tadi akan dipengaruhi oleh hasil pilpres tadi. Kalau kecenderungan di level nasional yang menang nanti adalah keberlanjutan atau yang mewakili legacy dari Pak Jokowi, Kaisang sebagai simbol dari pemerintahan Jokowi bahkan keluarga Jokowi tentu saja peluangnya akan lebih besar. Dan memang kalau mau dibaca dengan data yang sekarang ada, kalau tidak ada perubahan yang berarti atau ceteris paribus, ya kecenderungan capres yang akan menang memang sepertinya yang akan mewakili keberlanjutan dari Jokowi. Oke, kalau itu tadi soal Depok kayaknya udah susah ya, nggak mungkin. Nah, Bukan kalau nggak mungkin, oh nggak itu mungkin. kan kacamata saya yang berbeda. Mencoba Saya sih melihat yang melihatnya berbeda. prank. Prank ya, oke. Nah, Bukan prank loh, ada yang akan di-launching, oh, cuma titik-titik pertama, bukan Depok 1. oke, itu kuncinya ya sesungguhnya yang membuat akhirnya Pertama. ini Mas Toto punya pemikiran yang berbeda dari orang-orang yang lainnya. Nah, bicara soal Kaisang sendiri, Mas, ini pernah muncul kan ya di awal tahun itu di survei bahwa dia adalah sosok yang cukup kuat untuk menghentikan Gibran. Seperti tadi Mas Toto bilang juga, kemungkinan besar kalau nggak di Solo, di Sleman gitu ya. Lebih relate kepada soal Kaisang. Nah, bicara soal relate tadi, relation itu seberapa kuat Kaisang kalau misalkan akhir nanti benar-benar terjun ke politik terus ya di Solo atau Sleman. Iya pasti itu adalah bisa kita sebut aset dan juga kita sebut liabilities ya yang disebut dengan darah biru. Di satu sisi dia pasti akan menjadi aset ketika jejaring politik sudah terbentuk dengan sendirinya. Ketika brand positif sudah terbentuk dengan sendirinya. Apalagi kalau bicara Jokowi sekarang tingkat kepuasan publiknya masih tinggi. Apalagi kalau bicara misalnya di Solo, ayahnya dianggap berhasil, kakaknya juga dianggap berhasil, dan keluarganya bisa dikatakan kebanggaan warga Solo. Itu sebuah aset. Tapi dalam konteks brand jangka panjang, darah biru ini liabilities. Apa? Ya kita tahulah pandangan nyinyir pemilih kritis di kota, menengah, pendidikan itu kan melihat istilah darah biru itu kan udah jelek dulu gitu ya, seakan-akan nebeng, seakan-akan aji mumpung misalnya, dan bukan didasarkan pada kekuatan dirinya sendiri. Itu akan jadi PR buat sosok seperti Gibran ataupun Kaisang, ketika nanti kan harus tetap independen membangun brandnya secara jangka panjang. Kita sudah melihat itu terjadi loh pada Mas AHY dan pada Mbak Puan, keberadaan politik darah birunya itu kan pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi sebuah kekuatan tersendiri karena jejaring politik dan nama tingkat pengenalan yang kuat, tapi di sisi lain kan kita tahu tuh, kenyinyiran itu kan sering kali terjadi. Itu yang menyebabkan nama Mas AHY ketika bertarung kalah. Ketika bicara Mbak Puan, kecenderungan dari pemilih PDI Perjuangan malah lebih memilih Mas Ganjar misalnya. Itu kan dikarenakan sebuah image yang terbangun pada politik dinasti atau darah biru yang berbeda dengan darah biru yang dilihat di Amerika Serikat atau negara maju. Kenapa sih
Hillary Clinton tidak dilihat secara nyinyir ketika maju, walaupun istrinya Bill Clinton. Kenapa sih keluarga Kennedy atau keluarga Bush misalnya tidak dilihat secara nyinyir? Karena partai dan sistem dalam pemilihan menjadi seorang calon presiden misalnya, itu sudah matang, itu teruji dan memiliki filtering yang kuat. Di Demokrat atau Republikan mereka harus melalui konvensi bertahap. Jadi siapapun mau dia darah biru, mau darah merah atau apapun, dia melalui tahapan yang memang sudah didasarkan pada keinginan konstituen atau publik. Di Indonesia kan enggak. Kun fayakun tiba-tiba siapapun asal disukai oleh ketua umum, entah ibu ketua umum atau bapak ketua umum akan jadi. Disitulah letak posisi darah biru kemudian harus menghadapi beban yang sangat besar. Ya sangat disayangkan ya, padahal sebenarnya dinasti politik belum tentu punya konotasi atau punya artian yang negatif ya, karena itu tadi ketika jejaringnya cukup kuat, itu akan membuat ini orang akan lebih nggak perlu dari nol gitu ibaratnya untuk bekerja gitu Mas ya. Betul. Nah itu yang catatan misalnya kalau buat Mas Kaisang ya, Gibran itu menurut saya berhasil menunjukkan diferensiasi branding dibandingkan ayahnya misalnya. Kalau sampai muncul istilah ayahnya nggak galak gitu, Gibran galak misalnya, atau nggak suka nyinyir, kalau Gibran kadang-kadang suka nyinyir misalnya gitu ya, nyeleneh, lebih nyeleneh gitu dibanding ayahnya. Menurut saya itu sebuah keberhasilan Gibran membangun diferensiasi branding. Nah, gimana Kaisang menyadari hal itu juga, karena ketika dia adalah darah biru dan dia sudah punya positioning branding yang berbeda dibanding ayahnya atau kakaknya, di situ dia akan bisa berdiri sendiri terlepas ayahnya atau kakaknya sudah tidak berkuasa kembali.